Vn di sini adalah sistem ortonormal dengan masing-masing n, Vnx itu definisinya adalah akar 2 per pi sin nx, kemudian di sini fungsi bobotnya untuk membentuk sistem ortonormalnya adalah Rx sama dengan 1 dari 0 sampai dengan pi ya definisi fungsinya. Demikian pula untuk sistem ortonormalnya tadi terdefinisi dari 0 sampai dengan pi. Nah, kemudian kita sekarang akan mencari ekspansi fungsi, misalnya di sini fungsi fx sama dengan x ya, fungsi linier. Dari 0 sampai dengan pi di sini definisinya. Nah, kemudian bagaimana ekspansi fungsi tersebut terhadap sistem ortonormal itu. Sistem ortonormal ini, jika fungsinya kita ekspansi ke dalam sistem tersebut, maka nanti fungsinya ini yang akan kita bentuk ya, fx sama dengan sigma, karena kita bicara deret ya, N1 sampai tak hingga Cn di sini nanti menjadi konstantanya, kemudian Vnx. Jadi nanti fungsi-fungsi di sini kita kenai dengan masing-masing setiap n-nya, kita cari konstantanya di sini, kemudian nanti dia akan membentuk suatu deret ortonormal di sana. Jadi dari sistem ortonormal, kemudian ada fungsi kita ekspansi ke sana, maka ini akan menjadi deret ortonormal di sini. Nah, di sini pertama kita akan mencari Cn menurut teorema yang sebelumnya kita peroleh ada di materi ya. Jadi teorema di sana menjamin bahwa Cn ini dapat dicari dengan, jadi Cn-nya di sini adalah integral dari 0 sampai dengan pi ya, dari A sampai B di sana, kemudian fx, kemudian Vnx, kemudian dikalikan Rx dx di sana. Sehingga di sini bisa kita hitung fx-nya tadi adalah x ya. Jadi di sini ini jika kita hitung akan menjadi integral 0 sampai dengan pi x. Vnx-nya adalah tadi rumus V-nya 2 per pi sin nx, Rx-nya 1 dx. Sehingga ini menjadi 2 per pi integral 0 sampai dengan pi x dikalikan sin nx dx. Jadi ini integral parsial ya. Kita bisa menghitung integralnya. Ini saya tarik ke sini. Saya tulis di sebelah sini ya, misalnya di sini untuk menghitung integral parsialnya, di sini ada x, ada sin nx, berarti diturunkan 1 sampai 0 ya. Sedangkan sin integralnya adalah integral dari sin, di sini adalah min cos ya. Berarti di sini min seper ya, seper n cos nx, kemudian integralnya cos adalah sin, jadi ini min n kuadrat ya, di sini sin nx. Nah, kemudian di sini pengalinya di sini nanti plus, pengalinya nanti minus ya. Ini akan menjadi akar 2 per pi. Nah, kemudian integralnya x dikali sin nx, di sini integralnya adalah di sini pertama pengalinya min, berarti ketemu positif tetap negatif ya. Di sini menjadi min x per n, kemudian cos nx, kemudian min berarti plus ya. 1 per n kuadrat sin nx. Di sini batasnya dari 0 sampai dengan pi. Nah, di sini jika kita substitusi nilainya 1 per 1 ya, di sini hasilnya akar 2 per pi. Kemudian apa di sini? Min pi per n cos np. Nah, kemudian ditambah 1 per n kuadrat sin np. Nah, kemudian di sini dikurangi dengan ketika disubstitusi 0. Berarti akar 2 per pi, substitusikan di sini 0 ya. Berarti 0. Kemudian sin 0-nya berarti juga 0 di sini. Nah, jadi hasilnya di sini hanya tersisa, ini juga bisa kita hitung dulu ya, sin np kelipatannya pi di sini juga 0.
Sehingga ini hanya akan menjadi akar 2 per pi, kemudian minusnya saya taruh di depan, ini pi per n, kemudian cos np di sini. Nah, di sini kemudian ini pi dengan ini akar pi, di sini pi menjadi apa? Akar pi ya. Berarti ini akan menjadi min akar dari ini tadi ya, 2 pi ya, min akar 2 pi per n sekarang cos np. Nah, kita lihat sekarang nilai cos np ya. Cos np kelipatannya pi di sini bisa bernilai antara 1 atau min 1. Nah, 1 itu jika n-nya berarti apa? Ganjil ya, genap. N-nya genap, kemudian ini cos pi. Cos pi yang min 1 itu cos pi ya, berarti ketika n-nya ganjil. Nah, sehingga di sini kita bisa peroleh bahwa nanti jika n genap atau n ganjil, maka jika dia nanti ganjil itu ya dimulai dari 1, ini akan bernilai min 1 nanti. Berarti ini nilainya akan menjadi akar 2 pi per n jika n-nya di sini ganjil. Kemudian jika n-nya genap, cos np-nya bernilai 1, ini menjadi min akar 2 pi per n. Nah, sehingga di sini nanti bisa kita susun ekspansi fungsinya. Ekspansi fungsinya tadi bentuknya adalah fx, ini adalah sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga cn vnx. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat, nah cn-nya di sini ganjilnya itu yang positif, negatifnya untuk genapnya negatif ya. Jadi kalau kita susun sebenarnya ini akan menjadi rekan-rekan nanti bisa pisah dulu kalau mau lebih jelas. N-nya berarti misalnya 1, ini berarti akar 2 pi, kemudian ini tadi rumusnya adalah akar 2 per pi ya, Vnx-nya di atas tadi di soal diberikan di sana adalah apa tadi? Akar 2 per pi sin nx. Jadi di sini hasilnya menjadi dikali akar 2 per pi, kemudian sin nx, berarti sin x karena berjalan dia 1. Kemudian ketika genap, ini kan sebenarnya per 1 begini ya. Kemudian untuk genap, berarti 2 masuknya genap, dia min nanti. Akar 2 per pi per 2, di sini akar 2 pi, di sini sin 2x. Kemudian nanti ketika ganjil dia positif lagi. Menjadi akar 2 pi per 3, akar 2 per pi, kemudian sin 3x. Nah, di sini dan seterusnya. Jadi di sini bisa kita sederhanakan, nanti bentuknya ini akan menjadi pi-nya habis ya, berarti tinggal apa ini? 2 sin x, yang di sini min, di sini berarti menjadi 2 per 2 ya, 2 per 2 sin 2x, kemudian ditambah di sini 2 per 3 sin 3x, nah dan seterusnya. Jadi di sini jika kita rapikan menjadi satu begitu ya, untuk terbentuk apa deretnya kita buat dalam sigma, ini bisa menjadi fx, ini adalah keduanya bisa keluar dulu ya, 2 karena selalu ada 2 di sana. N berjalan dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat, ini 2 per 1, ini 2, ini 3. Berarti di sini pasti ada per N di sini ya. Kemudian sin NX. Karena di sini ini X, 2X, 3X. Nah, berarti yang membedakan adalah nilai plus minusnya ya. Nah, di sini positif, ketika 2 negatif, ketika ganjil dia positif lagi. Nah, ini bisa kita bentuk menjadi itu ya, kita gunakan ide di sini min 1 pangkat N. Jadi kalau N-nya di sini nanti 1 misalnya, maka di sini hasilnya harus positif ya. Berarti di sini pangkatnya kita buat apa? Min 1 pangkat N plus 1 begini ya.
Jadi nanti jika N-nya ketemu 1, maka di sini ketemunya min 1 pangkat 2, dia positif. Ketika N-nya 2, maka di atas ini jadi negatif, maka dia menjadi min 1. Sama nanti ketika ketemu 3, ganjil ya. Nah, kalau ganjil di atas ini kan jadi genap nanti, berarti dia akan menjadi positif. Kalau N-nya di sini genap, maka keseluruhan ini ganjil. Kalau dia ganjil, maka di sini min 1 pangkat N plus 1-nya menjadi negatif di sini ya. Jadi di sini bisa min 1 pangkat N plus 1 di sini. Nah, ini adalah ekspansi fungsi f ke dalam deret ortonormal.